Aduh, kapan ya aku bisa kaya atau kasih duit dari gambar? Alamak, jangan malah bengong doang, hey. Pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 lalu, akun Instagram Webtoon Canvas ID dan lain Webtoon ID memposting pengumuman kontes dengan total hadiah 220 juta rupiah. Serius 220 juta? Itu duitnya bisa dipakai buat biaya kuliah sampai semester 20, men. Tapi serius, genre utama yang ditentukan di kontes kali ini adalah slice of life. Kalian tahu artinya apa? Ya, Webtoon berniat menyadarkan bahwa hidup kita nggak se-slice itu. Di video pertama ini, kita akan bahas 5 poin yang mungkin penting bagi calon author seperti kita untuk dipahami. Yang pertama, apakah ada sistem pembagian hadiah senilai 220 juta rupiah? Apa perbedaan sistem penilaian dan penjurian pada kontes Webtoon 2023 dan 2025? Bagaimana kesiapan kita sebagai author newbie untuk kontes Webtoon tahun ini? Apa saja persyaratan dan ketentuan Webtoon kontes 2025? Lalu yang terakhir, pro dan kontra tema slice of life. Kepada author yang sudah berpengalaman yang iseng nonton ini, saya akan senang apabila Anda mau mengkoreksi atau memberikan ilmu tambahan di kolom komentar. Ngomong-ngomong soal hadiah, apakah 220 juta itu hanya untuk satu pemenang? Mari kita bahas bersama. Apakah ada sistem pembagian hadiah senilai 220 juta? Iya, jawabannya tentu ada. Jadi, stop ngehalu mikir, wah, aku akhirnya bisa beli semua skin di game. Apabila diperhatikan, tertulis hadiah total. Jadi, hadiah total berarti 220 juta adalah akumulasi hadiah yang akan diberikan kepada para pemenang. Sederhananya begini, pemenang utama dapat bagian paling gede, nominalnya 40 juta rupiah dan kesempatan debut untuk satu author yang terpilih. Juara kedua akan ada 2 pemenang dan juga mendapatkan kesempatan debut. Masing-masing dari author ini mendapatkan 30 juta rupiah. Sedangkan pemenang di juara ketiga ada 3 pemenang. Mereka diberi kesempatan debut yang sama seperti pemenang utama dan juara kedua. Masing-masing dari 3 pemenang di juara 3 ini mendapatkan 20 juta rupiah. Dan yang terakhir, juara favorit. Ada 6 pemenang dan masing-masing mendapatkan 10 juta. Ini mah lebih tepatnya pemenang dari kategori penghiburan. Tapi ingat ya, biasanya duit menang kontes itu pajaknya ditanggung pemenang. Jadi, kalau kamu menang, jangan lupa tanya ke orang tua, "Mah, pajak itu bayar di mana ya?" Gitu. Apa? Kamu anak sebatang kara dan gak punya orang tua? Tanya AI aja, tanya AI. AI itu kan singkatan dari A-nya ayah, I-nya ibu. Apa perbedaan sistem penilaian juri pada kontes Webtoon 2023 dan 2025? Webtoon kontes 2023. Gue nggak ada nemu informasi tentang Webtoon kontes 2023 di link pemberitahuan websitenya, tapi gue nemu informasi ini di komik yang judulnya The Editors. Kalian bisa lihat sendiri nih. Webtoon kontes 2025. Langsung nyadar nggak? Iya betul, penilaian berdasarkan perform di Webtoon kontes 2025 berdasarkan performanya cuma 20%. Kabar baik atau kabar buruk nih, Bang? Jelas kabar baik dong. Kenapa? Karena dengan dominannya penilaian berdasarkan kualitas cerita dan kualitas gambar, membuat kita para calon author pemula yang followersnya mungkin gak sampai 3 digit, kayak gua, menjadi bisa fokus pada kualitas cerita dan kualitas gambar. Udah kagak perlu khawatir kalau komik kalian gak terlalu rame. Yang penting, yakin aja dengan skill pembuatan cerita dan skill gambar kalian. Apa itu gagal, apa itu catatan reader, mulai berkarya aja dulu. Bagaimana kesiapan kita sebagai author newbie untuk kontes Webtoon 2025? Kalian tipe yang baru pertama kali ikut kayak gua? Atau sudah pernah ikut tapi performa komik kalian biasa aja? Atau jangan-jangan di antara yang nonton ini ada author yang menang kontes tahun kemarin? Ya, apapun tipenya, gua berasumsi kalau kalian klik video ini berarti kalian lagi ngumpulin informasi buat ikutin Webtoon kontes 2025. Kan? Tenang, kalian gak sendirian. Ada gua. Yang penting apa? Kita berani mulai dulu. Kalau nggak mulai, kapan bisa bersinar? Oke, cukup masturbasi motivasinya. Gua nggak akan kasih tahu persiapan umumnya, karena hal itu sudah ada di playlist Creator 101, dan sudah ada dibahas sama author berpengalaman di YouTube. Nah, jadi ini adalah 3 persiapan yang menurut gua penting bagi kita author pemula. Yang pertama, tidak menolak fakta bahwa kemungkinan menang kita itu kecil. Mempersiapkan media sosial. Jangan terlalu banyak mengikuti saran orang lain. Waduh, gimana tuh? Sabar, jangan marah dulu. Karena kita akan bedah ini satu-satu. Tidak menolak fakta bahwa kemungkinan menang kita itu kecil. Bukan berarti gua mau kita sebagai author pemula membatasi rasa optimis di awal perjalanan. Menurut gua,
peluang kita sebagai author pemula buat menang itu kecil dibanding author yang udah berpengalaman. Let's say kemungkinan kita menang cuma 10%, sementara 90% sisanya adalah peluang kita kalah. Jadi daripada memperjuangkan 10% kemungkinan menang, lebih baik melihat di kemungkinan 90% kalah. Peluang apa saja yang bisa kita manfaatkan dari mengikuti kontes ini apabila sudah gagal? Jawabannya akan langsung nyambung ke poin. Mempersiapkan media sosial. Mulailah membangun personal branding. Sebelum kontes ini dimulai, nggak harus langsung post 10 postingan di IG atau spam video short di YouTube, tapi mulailah dari hal kecil yang kalian suka dan mengerti. Lalu sampaikan hal itu dengan cara kalian ingin dikenal seperti apa di media sosial. Nggak perlu editing yang keren, tapi utamakanlah penyampaian yang jelas dan tidak bertele-tele. Sebagai contoh, setahun terakhir nih gue suka menggambar. Terus ada peluang nih, Webtoon mengadakan kontes 2025. Nah, kalau gue fokus untuk menang, jelas kemungkinannya kecil kan? Walaupun gue udah sadar diri, tapi branding yang gue bangun di media sosial lain secara tidak langsung sudah mendapatkan marketing gratis dari Yang Mulia Almighty Webtoon yang mengadakan kontes ini. Selain itu, dengan ikut dan menyelesaikan kontes ini, gue udah menambah hiasan portofolio yang akan kepake ketika gue lulus sekolah nanti. Setiap hasil gambar gue yang gak seberapa itu, entah itu di Instagram, YouTube, maupun Webtoon Canvas, akan menjadi peluang gue agar bisa terhubung dengan kalian yang memiliki minat yang sama. Meskipun hasil akhir enggak sesuai harapan, setidaknya gue mendapatkan sedikit pelajaran dan pengalaman sekaligus dengan bangga telah berpartisipasi dalam meramaikan festival kontes Webtoon 2025 ini. Ingatlah, kunci utama menjadi author ataupun content creator di media sosial adalah konsistensi dan ketulusan dalam berbagi. Entah itu berbagi hal yang informatif, edukatif, ataupun asik. Jadi jangan ragu untuk menunjukkan siapa diri kalian dan apa yang kalian sukai. Karena hal itu akan membuat satu langkah lebih dekat dengan mimpimu. Mulailah berkarya di Webtoon Canvas. Gua Sani Sanjo, izin pamit undur diri dan enggak dong, lanjut. Jangan terlalu banyak mengikuti saran orang lain. Gimana skrip emosional yang gua tulis tadi? Itulah alasan kenapa kalian jangan langsung ngikutin saran orang lain, terutama di media sosial. Karena gua yakin, sebagian dari naskah emosional ataupun nyebelin itu cuma naskah yang dibuat-buat kreator untuk mendapatkan perhatian dari target audience. Gini, kritik itu penting, saran dari orang lain itu juga nggak kalah penting. Apalagi dikasih oleh orang yang profesional di bidangnya dan berhubungan dengan bidang yang kita geluti. Jadi, kita harus bisa selektif dalam menerima dan bertindak berdasarkan kritik dan saran dari orang lain. Persyaratan dan ketentuan kontes Webtoon 2025. Buat kalian yang masih semangat setelah tahu soal pajak tadi, yuk bahas syarat kontesnya. Pada saat video ini ditayangkan, informasi detail ketentuan yang disampaikan oleh Donat Emping dari kontes Webtoon 2025 ini, Webtoon memberikan ketentuan minimal 4 episode, tiap episode berisi minimal 20 panel. Kalau lebih jadi 20 panel boleh nggak? Nggak boleh. Kalian harus patuh kepada Yang Mulia Almighty Webtoon Indonesia. Nggak. Bercanda kok. Ya, yang penting panel kalian minimal terhitung 20 panel. Kalau terhitung kurang dari 20 panel, itu artinya nggak memenuhi ketentuan dari Webtoon itu sendiri. Genre utamanya adalah slice of life, yang artinya kalian harus ngebuat cerita yang deket dengan keseharian. Misalnya, kalian bikin cerita tentang perjuangan atau keresahan kalian pas bangun pagi buat ke sekolah. Kalau bagi gua, mandi pagi adalah perjuangan berat, men. Nah, tapi jangan terlalu polos juga. Tambahin plot twist kayak saat mandi kedinginan tiba-tiba atap rumah disambar petir. Sampai atapnya hancur terus pas nengok ke atas tuh kelihatan masih bintang Gemini. Beberapa saat kemudian pas lagi sampoan, kebetulan langsung hujan lebat. Karena hujannya delay ketahan di perempatan simpang 4 tuh. Nah, kita udah masuk ke poin terakhir. Pro dan kontra tema slice of life. Gua sebagai author, salah. Maksudnya, gua sebagai calon author pemula. Nah, kenapa calon? Karena gue resmi bisa dibilang author pemula setelah publis pas kontes nanti. Hehe, ini kenapa malah bahas itu sih? Oke, gue punya dua opini yang saling bertentangan. Satu mendukung dan satu lagi agak kurang setuju. Opini yang mendukung. Menurut gue, nilai jual utama genre ini adalah sensasi yang bisa bikin pembaca relate. Karena pada umumnya ditulis dari lika-liku kehidupan absurd si pengarang. Meskipun kelihatannya sederhana, justru itulah kelebihan genre ini. Karena keberhasilan cerita dari lika-liku kita ini bisa menghubungkan kita dengan pembaca. Semisal, kayak dapat nilai rendah atau hal absurd yang pernah kita lakukan bareng teman-teman di sekolah. Gue yakin, apabila ditulis dengan teknik yang benar, bisa jadi cerita yang lucu, atau bahkan sampai bisa bikin pembaca mikir, gue banget nih. Opini yang kurang setuju. Kenapa tema utamanya harus slice of life? Webtoon, why? Menurut gua, buat pemula kayak kami nih ya, ini pasti genre yang sekilas kelihatan gampang banget. Tapi sebenarnya tricky. Karena kan slice of life itu soal keseharian.
cerita dari keseharian yang kami buat kalau gagal ngebuild setup konflik yang asik atau mikirin plot twist yang absurd. Gini, gue bakal bongkar sedikit premis dari cerita komik yang bakal gue submit tahun ini. Ceritanya tentang kegagalan gue ke SMK negeri yang gue pengen. Kalau sekedar menulis pure berdasarkan apa yang gue rasakan, ya iya cuma jadi kayak curhat. Jadi buat kita para calon author pemula, pasti ada keraguan kayak, gimana kalau kalah? Gimana kalau ada yang hujat? Dan bla bla bla. Gini, gue tanya, mau kalian sudah di tahap level profesional pun, apakah kekalahan dan hujatan bisa kalian hilangkan? Jawabannya enggak, men. Ya kecuali izin komentar dari komiknya kalian matiin, baru nggak bakal ada cocot para pengangguran yang hobi sharing kebencian. Emang ada orang yang itu? Tentu ada dong. Menurut kalian, genre slice of life ini bakal bikin karya kita para pemula lebih mudah dikenal atau malah bikin kita makin sadar kalau hidup ini flat? Tapi dari semua yang gue sampaikan, ada satu pertanyaan yang menurut gue ini penting. Kalian nggak perlu tulis jawabannya di komentar, kalian hanya perlu jawab ini ke diri sendiri. Apakah kamu kreator selanjutnya? Satu langkah lebih dekat dengan mimpimu, mulailah berkarya di Webtoon Canvas. Gue Sani Sanjo, izin pamit undur diri dan ketemu lagi di video berikutnya. Ciao!